Shalom. Baik. Selamat datang sekali lagi di ibadah gelombang yang ketiga. Kami sangat senang melihat Bapak Ibu sekalian yang datang beribadah di ibadah gelombang yang ketiga hari ini. Nah, saya katakan sekali lagi kalau ibadah gelombang yang pertama tadi diberkati Tuhan. Dan gelombang yang kedua ini pun diberkati Tuhan. Gelombang kedua pun tadi diberkati Tuhan. Dan gelombang ketiga ini luar biasa. Kita merasakan urapan Tuhan. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan ya. Tim pujian penyembahan, musik semua yang melayani dari 3 gelombang. Karena tidak ada ganti-ganti Bapak Ibu. 3 gelombang, mereka semua setia dalam pelayanan. Enggak ada ganti-ganti ya. Jadi tentulah sebagai gembala mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Bapak Ibu yang sudah melayani sepanjang 3 gelombang. Haleluya. Kasalah saya rasa Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, suara siap dengar firman Tuhan, amin. Nah, bulan ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan tentang fokus. Minggu lalu kita sudah belajar prinsip yang pertama supaya kita bisa fokus, yaitu mendengar arahan firman Tuhan. Saya review ulang sedikit khotbah saya minggu yang lalu. Yosua adalah seorang yang berpengalaman. Bayangkan waktu di Mesir pun Yosua sudah berpengalaman dengan Musa. Di padang gurun pun 40 tahun Yosua sudah berpengalaman dengan Musa. Tetapi dengar baik-baik, untuk sebuah berkat ke depan nih, janji Tuhan ke depan, gak boleh kita pakai pengalaman-pengalaman yang lalu dan berkata, cukuplah tahun yang lalu, sudah bertahun-tahun, minggu lalu, bulan lalu kami sudah disertai oleh Tuhan, mendengar firman Tuhan, oleh sebab itu cukup modal kami. Gak boleh Bapak Ibu, gak boleh. Dan itu dengar firman Tuhan yang lalu untuk yang lalu, tapi ke depan, untuk tahun depan, untuk masa depan, Tuhan akan berfirman lagi kepada kita. Amin. Oleh karena itu jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pengalamanmu, jangan andalkan modalmu, jangan andalkan apa yang ada padamu, tapi tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Kenapa ada orang gagal? Sekali lagi saya katakan, kenapa ada orang gagal? Kenapa ada orang kecewa? Wah, perusahaan yang hebat runtuh. Kenapa ada seseorang yang habis-habisan hidupnya? Kenapa? Karena dia mengandalkan dulu aku boleh, aku hebat. Tapi enggak mendengarkan besok ke depan apa arahan firman Tuhan. Jadi supaya kita tak berhasil Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita harus fokus. Dan bagaimana supaya fokus? Kita harus mendengarkan arahan firman Tuhan. Itu prinsip yang pertama pada minggu yang lalu. Dan hari ini saya akan sampaikan prinsip yang kedua dan yang ketiga. Karena saya berjanji pada minggu yang lalu ada 3 prinsip. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan 1 prinsip. Dan hari ini kita akan belajar 2 prinsip lagi. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Sebab Alkitab ini akan mengarahkan kita. Ya, saya harap semua buka. Yang di balkon ya, tolong ya yang di balkon buka Alkitabmu. Ya, Android nggak apa-apa, silakan itu sama, dan yang di bawah buka Alkitabnya. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 kita baca. Yang lain, kenapa ngomong-ngomong nggak buka Alkitab? Ya, jangan ngomong-ngomong, buka Alkitabnya, sebab Alkitab itu yang menjadi landasan kita. Ya, saya ulangi, kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Nah, saudara. Judul perikopnya dibuat LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia, dibuat di situ perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Perhatikan baik-baik, ada perintah walaupun sudah dijanjikan nih, tapi ada perintah rebut lagi gitu ya. Rebut, udah perintah, udah dijanjikan harus direbut. Amin. Oke, lihat konsep Alkitab. Kita baca bersama-sama dengan tegas, dengan mantap ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita baca 1, 2, ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini
engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Itu ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan apa? Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terakhir 1, 2 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oh, luar biasa. Kalau kita pegang firman Tuhan ini. Tuhan Allahmu, perhatikan, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara, sekali lagi sebagai gembala ini, 1 bulan lagi lebih kurang Bapak Ibu, kita sudah menyanyi apa? Nang salputau naburuki. Kita akan segera menyeberang. Sedangkan di tahun 2022 kita nggak tahu nih gambaran-gambaran yang akan kita hadapi. Tahun-tahun yang lalu pun kita nggak tahu gambaran tahun 2021 yang begitu sulit. Kita nggak tahu tahun-tahun yang lalu apa yang terjadi tahun 2021. Ternyata sulit. Saya katakan ternyata sulit Bapak Ibu di tahun 2021. Tahun 2020 yang lalu. Maka saya katakan kalau tahun 2029 yang lalu orang nggak hati-hati mengandalkan Tuhan, meremehkan ibadah, meremehkan gereja, banyak yang stres. Bahkan Bapak Ibu kita lihat di televisi banyak yang bunuh diri kan? Iya kan? Banyak yang bunuh diri. Kenapa? Gak serius. Maka tolong dengarkan kami sebagai hamba Tuhan, kalau enggak hati-hati Bapak Ibu banyak yang tumpur. Ya oke, ada yang berladang, ladangmu melejit. Tapi kalau enggak dengar firman Tuhan, ladangmu bisa, ini suara kenabian katanya ya. Yang berladang, yang bagaimanapun hebatnya ladang ya. Kalau enggak hati-hati dengar firman Tuhan, melangkah bisa habis loh Bapak Ibu. Ya, pengusaha, bagaimanapun hebatnya usahamu, selaris apapun usahamu, kalau enggak hati-hati dengar arahan firman Tuhan bisa KO juga loh Bapak Ibu. Karena ternyata banyak yang KO, banyak yang lari malam, bahkan ada yang bunuh diri, banyak yang gila juga. Sebagai hamba Allah harus tegas menyampaikan firman Tuhan, enggak boleh main-main. Nah konteks yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu sekalian dan minggu yang lalu, tema kita adalah fokus. Akan tetapi bagaimana supaya fokus? Dengarkan arahan-arahan firman Tuhan itu yang pertama.
Sebab itu nggak boleh saudaraku lalai mendengarkan firman Tuhan, nggak boleh lalai. Nggak boleh kita bilang minggu lalu aku sudah beribadah, minggu ini nggak usah lagi. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Jangan katakan aku sudah berhasil minggu ini karena aku mendengarkan firman Tuhan yang lalu. Lalu ini nggak boleh lagi, ini karena sudah modalku untuk ke depan. Nggak boleh, untuk ke depan dengar lagi arahan Tuhan hari ini. Saya katakan bukankah Yosua berpengalaman? Di Mesir sudah pendamping Musa, dia berpengalaman. Begitu dia lahir dan dia menjadi remaja, pemuda yang kuat, dia sudah mendampingi Musa. Kemudian menyeberang ke Laut Teberau, Bapak Ibu sekalian, dan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Bukankah dia berpengalaman mendengar suara Tuhan dengan Musa? Shh. Tetapi untuk sebuah penyeberangan ke depan, Tuhan sudah janji nih, saya katakan sekali lagi, Tuhan sudah janji. Tapi harus dengar lagi arahanku Musa, Yosua. Maka ayat yang pertama, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Dengarkan sesuai dengan arahanku, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kau beruntung. Karena gitu kan, kemana pun kau pergi. Tapi dengar dulu arahanku, kata Allah kepada Yosua. Nah untuk itu poin yang kedua atau prinsip yang kedua. Setelah yang pertama mendengar arahan-arahan firman Tuhan. Dan prinsip yang kedua supaya fokus adalah memiliki kesiapan hati. Memiliki kesiapan hati dan keteguhan hati. Halo, saya ulangi ya. Luar biasa pengajaran firman Tuhan ya. Supaya fokus, gak goyang kiri kanan, harus memiliki kesiapan hati dan keteguhan hati. Halo, coba ucapkan sekali lagi bersama-sama dengan saya yuk. Ucapkan bersama-sama yang di balkon, yang di bawah. 1, 2 ya. Memiliki kesiapan dan keteguhan hati. Ternyata begini, setelah kupelajari, kulihat. Ternyata ketika itu Yosua gak siap menyeberang. Gak siap dia. Halo, coba kita melihat ayat 9. Ayat 9. Coba buka Alkitabnya bersama-sama dengan saya. Yang di balkon ayo, yang di bawah. Lihat ayat 9 supaya kita melihat. Kita baca 1, 2 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus apa? Janganlah kecut dan tawar hati. Ternyata kita temui di situ, kenapa Allah berkata kuatkan teguhkan hatimu. Dilihat Tuhan ternyata hati Yosua kecut dan tawar hati. Tawar hati dia. Kenapa tawar hati? Tolong ingatkan saya. Kenapa dia tawar hati? Baru dia kehilangan seorang pemimpin, seorang teladan dalam kehidupan mereka dan bangsa itu. Apa itu? Musa mati. Padahal Tuhan katakan kepada Yosua, kau yang akan memimpin. Yosua berpikir, sedangkan Musa pun gak sampai membawa bangsa ini, Musa yang hebat pun gak bisa, apalagi saya. Dia mulai menghukum diri seperti pelajaran-pelajaran kita yang lalu Bapak Ibu. Ya, dia mulai menghukum diri. Dia mulai melihat latar belakangnya. Dia mulai berpikir, Musa aja jago gak berhasil, apalagi aku. Jadi dia mulai dikuasai oleh rasa takut, khawatir, dikatakan kecut dan tawar hati. Kenapa? Bagaimana aku bisa memimpin bangsa ini? Itu yang pertama ya. Yang pertama dia kecut. Dia tawar hati. Kenapa? Karena mereka baru berkabung. Kenapa? Pemimpin mereka baru Yang kedua begini. Saya belajar di Alkitab ini. Tafsir lah ya. Ternyata waktu Tuhan menghunjuk dia. Yosua itu sudah berumur 80 tahun Bapak Ibu. Dari mana saya tahu 80 tahun, waktu itu Kaleb 85 tahun. Bayangkan berapa lama dia di Mesir bersama dengan Musa. Sedangkan di padang gurun aja udah 40 tahun. Kan gitu kan? Iya kan? Di padang gurun aja 40 tahun. Jadi ketika mau diserahkan kepada dia estafet kepemimpinan itu, umur dia 80 tahun. Dia bilang, opung-opung begini mau memimpin. Ternyata kita yang tua-tua ini jangan kecut. Amin. Yang tua-tua ini jangan kecut, amin. Amin opung.
Satu kali Opung dibilang, Opung memimpin kakak. Siap, amin? Walaupun mungkin ngomong, mari kita sudah begitu. Enggak apa-apa. Kalau Tuhan pilih, maju terus. Amin, Opung? Aman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Yosua melihat dirinya gak sehebat Musa. Sedangkan Musa ini kan orang yang pintar, orang yang berpengalaman. Musa ini kan terdidik di kerajaan Firaun waktu itu. Dia terdidik di sana kan. Sedangkan pada konteks itu Yosua ini adalah dilahirkan oleh seorang budak orang Ibrani di Mesir. Kan begitu kan? Dia diperbudak, dia lahir. Munculnya Yosua. Sedangkan Musa walaupun dia anak orang Ibrani tapi sudah putri Firaun yang membesarkan mendidik dia di kerajaan. Berbeda. Maka Yosua itu bilang sedangkan dia orang yang pintar, orang yang pengalaman, orang yang hebat. Gagal gak sampai menyeberang. Apalagi aku orang gak berpendidikan. Dia mulai menghukum diri. Lalu Bapak Ibu saya temukan lagi di situ. Waktu Musa, perhatikan ini penting. Bagi jemaat penting. Waktu Musa menyuruh 12 pengintai. Musa berkata begini. Intailah, lihatlah, periksalah daerah itu. Apakah daerah itu penuh susu dan madu diberkati Tuhan. Lalu pergilah 12 pengintai. Kan gitu. Lalu tiba mereka di sana lihat memang tanah itu luar biasa. Betul-betul dikatakan tanah yang penuh susu dan madu. Artinya begini, tanah yang sangat diberkati Tuhan. Tapi ada 10 yang berkata begini, melapor kepada Musa. Siap, lapor komandan. Ya, kami sudah melihat daerah itu, kata yang 10 orang. Memang tanah itu penuh dengan tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tapi apa kata yang 10 itu? Tapi kita nggak sanggup melawan orang itu. Mereka hebat-hebat, mereka kuat-kuat, mereka bangsa yang besar, kita seperti belalang, mereka adalah bangsa yang hebat-hebat yang memakan penduduknya katanya. Lalu Bapak Ibu, oleh karena 10 orang itu membawa berita yang negatif, kan lebih kurang 2 juta bangsa Israel itu, lalu mereka memberontak terhadap Yosua, memberontak terhadap Musa juga. Mereka sepakat mau melempari Musa dengan batu. Karena apa? Karena ada 10 orang provokator. Untuk saat ini katakan provokator. Makanya yang di balkon jangan ucapkan kata-kata negatif. Itu bisa mempengaruhi orang lain. Gak bisa bilang amin? Yang di bawah kaum bapak, kaum ibu, jangan ucapkan kata-kata yang negatif. Alkitab sudah mencatat kata-katamu itu bisa mempengaruhi orang gak beres. Malah memberontak loh Bapak Ibu, memberontak. Kadang-kadang kita gak sadar kata-kata kita ya. Contohlah kita ini udah mau beli tanah. Karena saya semalam ya Ibu Bendahara, semalam saya ditelepon oleh pemilik tanah. Pak Pendeta tolong tanyakan notaris karena surat-surat sudah dipecah. Artinya dipecahkan dulu kan 1 nama sertifikat. Berbulan-bulan sudah selesai. Ternyata dikatakan sudah akan diselesaikan dan dibagi ke kita bagian yang akan kita beli. Lalu bulan 4 kita kan sudah janji ini mengumpul uang. Ya kan? Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta. Ya kan? Ya kan? Ada yang sudah paling rendah. Tapi Bapak Ibu, kalau ada di antara jemaat yang berkata, untuk apalah dibangun-bangun itu dan sebagainya. Jaga kata-katamu. Jaga kata-katamu. Kadang-kadang itu bisa seperti apa? Seperti kanker mengalir. Ya Tuhan itu orang mulai. Udah bagus gereja kok, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, jaga kata-katamu. Ingat itu jangan sampai 10 orang itu membawa orang memberontak. Memang di gereja enggak ada seperti itu, amin. Amin. Di gereja Trinity enggak ada seperti itu, amin. Malah semua di sini saya lihat, kalau ada yang bilang, dari aku 10 juta. Lalu yang bilang, aku 50 juta katanya terus. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kemudian kenapa Yosua kecut? Sedangkan Musa pun dilawan. Perhatikan ini. Kata orang itu, kata Musa, kata Yosua, Musa aja hidup rapi Tuhan luar biasa dilawan apalagi aku. Itu makanya kadang-kadang mau muncul pemimpin baru, tertekan batin. Dilihat sianu lebih jago. Ini kata-kata enggak mendorong. Di pujian penyembahan pun jangan terjadi seperti itu. Di pemerbana pun enggak terjadi. Apalagi di kakak. Adik kakak ini hati-hati. Kadang-kadang yang senior-senior ini kan, may botoh.
Kenapa enggak bilang maju ya, kami orang tua ini penasehat. Kenapa enggak kata-kata yang positif diucapkan? Pak Pendeta ini nuduh, enggak, ku dengar-dengar juga seperti itu. Karena sampai ke telinga aku semua, jungut-jungut, apa yang terjadi jemaat loh. Berapa banyak jemaat ini, kakak sampai di mana-mana, itu sampai ke telinga aku, berita-berita itu. Jadi, doronglah, majulah. Yang muda-muda maju. Saya katakan pemain musik, maju. Kalian maju. Amin. Iya, jangan sampai ada kata-kata yang negatif. Nah bangsa itu sekali lagi 2 juta loh Bapak Ibu. Kenapa Joshua saya katakan gemetar dan tawar hati dan kecut? Bangsa itu bangsa Tuhan lawan, perbada. Gak ada bangsa itu yang gak perbada. Semua perbada. Itu makanya perbada itu tinggal. Mana ada perbada itu yang masuk tanah Kanaan? Dengar nih hati-hati ya. Semua perbada itu gak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Semua mati di padang gurun. Jadi kenapa ada 2 juta sampai ke tanah perjanjian? Itu yang lahir, yang dilahirkan itu di mana? Di padang gurun. Kenapa? 40 tahun. 40 tahun kan udah besar. Tapi pemberontak itu yang provokator itu mati. Tinggal. Ya jangan pikir aku ke gereja, aku melayani. Kalau memberontak kau tinggalnya kau nanti. Kau bilang pun kau terima Yesus. Saya harus sampaikan kebenaran ya, amin. Makanya saya katakan Anda lebih suka khotbah pendeta Yohanes. Kalau pendeta Yohanes khotbah, dihapus-hapus. Dengan teologianya, dengan ilmunya, dengan kata-kata yang mantap. Tapi aku membombardir. Ya Alkitab saya sampaikan. Memang dia sampaikan, cuma cara kami berbeda. Oke. Kemudian yang membuat dia khawatir, kan harus menyeberang sungai Yordan. Bersiaplah dikatakan, seberangilah sungai. Kita lihat ayat 1. Lihat ayat 1 yuk. Ayat 2. Sama-sama 1, 2 ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Ternyata sungai Yordan itu dalam loh Bapak Ibu. Dalam, kencang, dan curam. Dalam artinya, Muhammad benok kumabuah bangsaun. Khawatir dia. Dengar. Yang terakhir alasan kenapa dikecut. Di dalam tanah itu, yang menempati tanah itu selama itu ada 7 raja dan bangsa yang hebat-hebat. 7 raja dan bangsa yang gagah perkasa, yang jago berperang. Ya pantas dia kecut. Gimana mau kuat melawan itu? Nah, supaya langsung Bapak Ibu ke prinsip yang ketiga. Ayo, prinsip yang ketiga, saya akan sampaikan langsung. Prinsip yang ketiga, prinsip yang kedua tadi memiliki kesiapan dan keteguhan hati. Prinsip yang ketiga, percaya dan pegang janji Tuhan. Kita cakap bersama-sama. 1, 2 ya, percaya dan pegang janji Tuhan. Prinsip yang pertama, harus dengar arahan firman. Prinsip yang kedua, memiliki kesiapan hati dan keteguhan hati. Dan prinsip yang terakhir, yang ketiga, percaya dan pegang janji Tuhan. Tuhan berkata, Joshua, maju ajanya kau, maju ajanya kau, maju ajanya kau. Yang berperang aku, kata Tuhan, amin, amin, amin. Joshua, kerjamu cuma maju aja, aku yang berperang. Kerjamu hanya pegang senjata, aku yang hantam. Kerjamu maju aja Joshua, yang di depan aku berperang. Saudara, kitab Roma berkata, kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 berkata begini. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Bahasa Tubanya apa? Mulu Jehovah debata dongata isi malota.
Konteks bahasa, konteks kata-kata kalau kita baca pengkhotbah ya. Konteks kata-kata di kitab Roma itu, waktu itu mereka tersiksa loh Bapak Ibu. Kekristenan di sana tersiksa. Bahkan saya sudah khotbahkan mereka disalibkan, mereka dipenggal. Mati mereka, disiksa mereka. Tapi Tuhan berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Amin. Amin. Jadi dengar baik-baik. Mendengarkan kata-kata firman Tuhan itu, Yosua dikuatkan. Yang tadi dia kecut, dia berani, muncul lagi semangatnya. Makanya harus dengarkan firman Tuhan. Dengarkan khotbah, sharing, dan lain sebagainya. Dengarkan khotbah, hanya gini, hanya harus fokus. Fokus kau ke tanah yang sudah kujanjikan. Dengar baik-baik, Allah sudah berjanji memberkati kita. Amin. Dengar saya katakan tahun 2022 bagi kita adalah tahun diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Tahun 2022 adalah tahun yang diberkati Tuhan bagi kita. Contohnya lah tahun 2021. Saya sampaikan Bapak Ibu, tahun 2019, tahun 2018 dibanding tahun 2021 kami lebih banyak waktu dengan Pendeta Yohanes. Peletakan batu pertama masuk rumah baru, peletakan batu pertama masuk rumah baru, peletakan batu pertama masuk rumah baru, dipanggil berdoa karena berkat dan sebagainya. Maaf, catat ini, apalagi ini masuk ke YouTube. Saya bukan pendeta Injil Kemakmuran, enggak, karena penderitaan pun sampaikan juga. Tapi karena dia sertai Tuhan, pertolongan Tuhan, anak-anak Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Dengarkan kata-kata ini, yang di balkon, dengar. Saya pinjam ini kata-kata Bill Gates. Yang berpendidikan pasti tahu ini. Bill Gates adalah orang yang terkaya di dunia. Penemu Microsoft Word itu komputer. Dengar ya, katanya begini. Kalau kau lahir miskin, yang di balkon, yang di bawah. Kalau kau lahir miskin, itu bukan salahmu. Yang belajar kan, yang tahu kan? Kalau kau lahir miskin, itu bukan salahmu. Tambahnya apa? Tapi kalau kau miskin sampai mati, itu salahmu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya ulangi, itu kata-kata orang dunia loh. Itu kata-kata orang dunia. Kalau kau lahir miskin, bukan salahmu. Karena kita nggak bisa pilih, kita lahir dari orang kaya. Ya kan? Saya ulangi, khotbahku udah mau selesai. Kita udah mau Bapak terima kasih. Tapi firman Tuhan tadi jangan lupakan. Dengar arahan firman Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, miliki kesiapan hati dan keteguhan. Yang ketiga, pegang teguh janji firman Allah. Bahwa janjinya itu pasti menolong, pasti menyertai, pasti memberkati, pasti menjadikan kita menjadi pemenang. Jadi abang mau sampaikan tadi, kalau kau lahir miskin, bukan salahmu. Sebab kita nggak bisa pilih kita lahir di istana atau di kandang domba. Tapi kalau kau miskin sampai mati, itu salahmu. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya berjanji untuk memberkati ladang usaha, pencaharian, bisnismu, pendidikanmu, rumah tanggamu. Tuhan berjanji untuk memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Hanya apa? Hanya dengar arahan firman Tuhan. Yang kedua, miliki keteguhan hati. Gak cukup hanya dengar firman Tuhan. Kan khotbah-khotbah yang lalu saya katakan banyak orang yang dengar firman Tuhan. Ke gereja siang dan malam. Beribadah rajin. Tapi sangat rapuh tentang perjuangan. Ketika ada tantangan mundur.
Ada masalah mundur. Ada perjuangan pergumulan di depan mundur. Kalau orang yang berjualan, udah ada jualan di sini dia bilang, ah nggak dong berjualan di sini, nggak jangan jualan biau. Kan gitu? Orang sudah camat, dia bilang ke anaknya, nggak usah lagi kau sekolah, aku udah ada camat. Nggak usah lagi kau sekolah, aku udah banyak sarjana. Itu namanya mental tempe. Kenapa dari mimbar kami katakan, sekolah. Yang selalu kami katakan, terbatas berkat Tuhan. Ayo, aku kadang-kadang di sini lah aku mau. Terbatasnya berkat Tuhan. Kalau udah ada camat, nggak boleh lagi kau rupanya sejajar dengan camat ekonomimu. Gak usah jadi camat, tapi kehebatanmu rupanya nggak boleh ekonomimu, ketenaranmu nggak boleh rupanya lebih daripada camat. Alah. Berapa kali lagi aku bersaksi tentang yang mantan preman ini ya, mantan gelandangan ini ya. Mungkin jemaat gak semua tahu ya, ini gelandangan dulu ya. Gak salah aku lahir di situ. Tapi kalau aku miskin sampai mati, gelandangan sampai mati, salahku lah. Salahku. Jadi bagaimanapun dari rahim yang manapun engkau lahir, dari keadaan yang bagaimanapun engkau lahir, bukan salahmu. Tapi kalau kau menderita sampai mati, itu salahmu. Oh, mungkin kalau ada yang mendengar ini sekali lagi ada karena ini muncul di YouTube. Saya bukan pendeta Injil kemakmuran, enggak. Tapi saya berkhotbah tentang konteks. Saya berkhotbah sesuai dengan konteksnya. Janji Tuhan. Jika gitu kita kan enggak percaya dengan kasta-kasta. Ya kan? Seperti di negara lain ada kasta-kastanya, kasta ini udah begini terus, kasta ini udah begini terus, kasta ini udah begini terus. Dalam nama Yesus, kasta-kasta dirobohkan. Gak ada yang bilang amin. Yang fokus terus tuh, saya fokus. Sedangkan Raja Nepokus kaya, biar tahu kau, mereka si ombing. Raja Nepokus saja kaya. Amin. Raja Nepokus saja kaya. Tapi ada syaratnya. Alkitab punya siapa? Yang pertama apa? Dengar arahan firman. Ini sebagai gembala loh, menggembalakan. Jangan enggak enteng kalau ekonomi sekarang sudah hebat. Ada. Disinilah kami kadang-kadang gembala ini menangis. Tuhan maunya janganlah kena. Maunya janganlah kena. Maunya janganlah kena. Karena ternyata yang enggak enteng itu. Aduh. Enggak cukupkah di mata Anda beberapa jemaat ini yang sudah melonjak ekonominya kaya tapi hancur? Enggak cukupkah itu pelajaran bagi Anda? Ada kan? Udah sampai naik ekonominya. Punya rumah, berapa mobil. Tapi hancur karena enggak enteng dia dengar firman Tuhan. Jadi ini dengar, kalau pendeta khotbah itu dengarkan bukan keuntungan kami, itu keuntunganmu. Jangan menganggarkan apa, membusungkan dada. Nah itu nong jagoan dorami saya ropok. Kan gitu ya. Seharusnya dikatakan rendahkan kalau rendahkan hati cari Tuhan maka akan diberkati dan diberkati terus seperti Abraham semakin kaya dan semakin kaya dan semakin kaya. Jadi mari jemaat Tuhan yang ada di gelombang ketiga ini. Wilayah 1 ya, di gelombang ketiga. Minggu depan bukan saya yang khotbah. Tapi prinsip itu sebagai gembala harus meletakkan dengan benar. Nanti Yohanes akan membangun dengan teologianya, dengan ilmunya, dengan yang hebat-hebat. Tapi saya membangun fondasi yang benar di gereja ini. Dengar arahan khotbah. Dengar firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Udah janji nih. Dengan sumpah nih janjikan Tuhan. Tapi Tuhan katakan tetap dengar arahan firman Tuhan. Dan miliki keteguhan hati dan kesiapan hati. Ya, tantangan pasti ada, ya kan? Tantangan persoalan pasti ada. Di tahun 2022 kita nggak tahu tantangan yang bagaimana mau kita hadapi Bapak Ibu, ekonomi yang bagaimana kita hadapi Bapak Ibu. Tapi bersama dengan Tuhan, aku urut kepala ya melihat
Kalau bersama dengan Tuhan, jangan hanya nyanyi bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Tapi ketika ada masalah, gak gereja lah, gak kebaktian lah, merepek lah, memberontak lah, berantam lah. Andiko, 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 Andiko. Shh. Makanya Tuhan katakan, makanya Tuhan marah sama murid-muridnya. Berapa lama lagi aku, hai kamu orang yang jahat, katanya sama murid-muridnya. Berapa lama lagi aku akan terus bersama-sama dengan kau. Punya mata kau tapi enggak melihat. Punya telinga tapi enggak mendengar. Kata Yesus kepada murid-muridnya. Karena apa? Gak percaya kepada firman-Nya. Kepada tuntunannya. Udah melihat segala perkara. Di padang gurun juga udah banyak mujizat tapi melawan lagi. Jadi mari pemain musik, mari maju. Kita akan sembah Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi kitab Roma berkata, Paulus berkata kepada orang Roma yang sedang tersiksa waktu itu. Jika Allah bersama dengan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Mari kita akan menyeberang ke tahun 2022. Jangan pernah engkau lari dari firman Tuhan. Amin. Jangan pernah engkau tidak mendengar firman Tuhan. Jangan, harus siapkan dan teguhkan hati. Dan dengarkan baik-baik, pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati kita tahun 2022. Dengar baik-baik, kita akan capai, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan saya katakan anak-anak yang kuliah, selesaikan kuliahmu. Bapak-bapak bikin program, ibu-ibu bikin program. Jangan pula asal jalan gitu tanpa program. Bikin programmu, doakan, dengar suara Tuhan. Saya katakan program apa? Saya katakan tadi di ibadah pertama kepada yang kuliah, tulis tahun depan kau bulan berapa kau diwisuda sesuai dengan jadwal sekolahmu. Tulis, gumuli dan siapkan hatimu, teguhkan hatimu, percaya dan kerjakan. Amin. Saya katakan sekali lagi bagi jemaat-jemaat yang belum punya tanah ini, belum punya pertapakan ini, karena kita rata-rata perantau ya. Yang belum punya tapak, jangan kau, kalau kau ke Brastagi ini nggak punya tapak bukan salahmu, karena tanahmu di kampung. Tapi kalau sampai tua kau nggak punya tanah di Brastagi itu salahmu. Langsung aja to the point lah ya. Karena kau diberkati Tuhan. Tapi mungkin gak fokus, gak kau dengar suara Tuhan. Kuatkan hatimu. Apa program pun, teguhkan hatimu. Amin. Yang mau bangun rumah, jangan kau bilang dari mana uang. Dari mana uang sampai 80 juta, 100 juta rumah. Saya katakan minta maaf, sederhana ya. Kan begitu ya. Tapi kalau kau tabung pelan-pelan kau bertindak fokus, itu pasti jadi. Sedangkan kau kredit Honda kau 3 tahun selesai. Kredit Honda 3 tahun, kenapa rumah gak kau buat seperti itu? Sebagai gembala akan terus mengarahkan Anda. Supaya sampai nanti kita ke tanah perjanjian, bahkan surga yang kekal. Karena dengar baik-baik, kalau kita nggak terarah di sini masalah ekonomi, masalah pelayanan, masalah kerohanian pun kau hilang juga ya. Lebih baik kayak pahit-pahit ngomong gitu. Tapi kalau kau terarah tergembalakan dengan baik, kau dengar arahan firman Tuhan yang sampaikan dari mimbar ini sampai di KK dan di mana-mana. Kau memiliki kesiapan hati untuk bertarung. Fighter dikatakan fighter, petarung. Bukan mental tempe, tapi mental pemenang. Dan kau pegang janji Tuhan. Saya yakin engkau mencapainya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama.